dan suami dinyatakan positif, tapi dipulangkan oleh pihak polisian. Gimana Pak? Cerita Pak. Jadinya semua hasil proses penyidikan, terutama selebriti. Akhir Desember itu saya mengatakan di tahun 2020 itu ada 12 tabel tidur, bahasa saya itu pasti mesti terindikasi narkoba. Nah, sampai kemarin itu baru 6 yang tertangkap. Satu kelihatannya sudah mulai dia berhenti, tinggal 5. 5 itu masih ada A, M, B, A, E, sama M. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, hasil proses kemarin itu, kenapa hasil tes urinnya negatif? Tentu yang tahu mereka. Kenapa mereka dipulangkan? Ya tahu mereka. Tapi hasil daripada stafnya itu kan mengatakan ya, dari sekian butir itu dia sudah menggunakan setengah butir. Apakah itu belum menjadi satu sehingga hasilkan urin negatif? Saya nggak tahu. Dan dibawa ke BNN untuk tes rambut kan tes darah. Saya hasilnya belum tahu tapi informasi negatif. Berarti ada apa kalau itu negatif semua? Apakah dia mempunyai tadi yang barang bukti narkoba golongan 3 itu diberikan kepada orang lain sehingga dia tidak positif? Itu semua penyidik yang tahu. Tapi kalau untuk suaminya sendiri kan dinyatakan positif Pak. Kalau positif berarti dia mengkonsumsi bagi dirinya sendiri. Di pasal 127 jelas, barang siapa dengan sengaja memiliki, menguasai, menggunakan bagi dirinya sendiri diancam pidana maksimal 4 tahun. Ikutin aja proses hukum di pasal 127. Memang tidak semua harus ditahan, karena dia ancaman maksimalnya 4 tahun mungkin direhabilitasi. Itu penyidikan. Pak, hasilnya sudah jelas Pak positif untuk suami dan negatif untuk anak. Tapi kenapa penyidikannya kesan sangat lama Pak? Masyarakat tuh bertanya-tanya apa dibalik semua ini? Bukan lama ya, ini kan pengembangan. Sehingga di dalam kalau Undang-Undang 35 2009 itu kan tenggang waktunya ada. Ya, 3 kali 24 jam. Ya, dapat diperpanjang lagi 3 kali 24 jam. Nah, jadi penyidik itu masih ada tenggang waktu. Nah, sekarang sudah hari berapa? Nah, finalnya bagaimana? Nah, itu penyidik. Apakah dia tetap sebagai tersangka di golongan 3 Undang-Undang Psikotropika, ya Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, ataukah dia di narkotika Undang-Undang 35 2009? Itu semua proses penyidik. Tapi kalau melihat barang buktinya itu adalah psikotropika golongan 3. Tapi Pak kalau untuk proses pengembangan apakah memang pemakai itu boleh dipulangkan atau memang harus Nah, itu pertimbangan penyidik. Saya nggak tahu persis. Ya, tidak semua dilakukan penahanan. Mungkin dengan pertimbangan ya, 1 kooperatif, ya 2 tidak menghilangkan barang bukti, 3 mungkin tidak mengulangi perbuatan yang sama. Itu semua adalah kewenangan daripada penyidik. Kira-kira berapa lama Pak putusan finalnya untuk hukuman yang akan diterima? Itu nanti lihat pasalnya. Kalau tetap pasal 127 tadi yang katakan maksimal itu 4 tahun. Nah, kita lihat proses hukum ini bagaimana, penerapan pasalnya bagaimana. Itu kan semua penyidik. Apakah diajukan di dalam proses hukum atau enggak diajukan. Itu semua tanya aja kepada penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Pak, tapi dengan dipulangkannya suami dari Vanessa Angel ini yang sudah positif, bukannya malah mengundang ketidakadilan gitu Pak di masyarakat. Sementara kalau misalnya ada masyarakat biasa yang tertangkap narkoba, itu langsung mengajukan kesal Pak. Inilah gonjang-ganjing di masyarakat yang perlu kita netralisir. Semua jawabannya ada di penyidik, pertimbangannya di penyidik. Tadi saya kasih contoh kasus sudah jelas kok. Tio Patusadewo itu sama. Dia mengkonsumsi bagi dirinya sendiri, barang buktinya di bawah surat edaran Mahkamah Agung, hasil tes urinnya positif, dituntut 5 tahun 800 juta rupiah dendanya. Tapi hakim bijak, hakim tahu, ya, sehingga ponisnya 10 bulan rehat. Dan jaksa tidak banding. Ada apa? Kita bedakan dengan Ridho Roma. Ridho Roma barang buktinya di bawah surat edaran Mahkamah Agung, hasil tes urin positif, ya kan? Dan dia sudah divonis pengadilan negeri 10 bulan rehabilitasi. Jaksa banding ke pengadilan tinggi, sama dikukuhkan vonis pengadilan negeri 10 bulan rehab. Kenapa jaksa kasasi sehingga putusan muncul 1,5 tahun? Ada apa? Sekarang Ridho menjalankan sisa hukuman yang 8 bulan. Itu kan tidak keadilan.
Ya itu semua aparat penegak hukum dari mulai penyidiknya, jaksa selaku penuntut umum maupun pengadilan yang memutuskan.